Rimuru juga memberikan syarat jika mereka benar-benar ingin dimaafkan, maka mereka harus membawa dan menjaga Kodama. Jadi tiap tahun, Rosari, Julius, dan kawan-kawan akan bertugas membawa Kodama ke sekolahnya secara bergantian. Hal ini bertujuan agar para siswa atau guru lainnya tidak melakukan hal bodoh seperti yang Kodama lakukan. Di satu sisi, saat tahu syaratnya begituan, Rosari dan kawan-kawan tampak tidak semangat sama sekali, Pak. Sementara itu, pembersihan yang ada di akademi kini sudah clear dibereskan. Semua anggota Padepokan Kebebasan Manusia secara resmi dicopot dari jabatan apapun yang berhubungan dengan sekolah, dan mereka juga akan bekerja untuk Rimuru. Sedangkan Laples adalah orang yang dipercaya Rimuru untuk mengurus mereka semua. Setelah kejadian di pulau itu, Karma, Magnus, Julius, dan yang lainnya kini dikenal sebagai pejuang legendaris yang sekaligus namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang yang pernah makan masakan Demon Lord Rimuru. Wow, prestasi yang sangat-sangat tidak berguna ya guys ya. Sementara itu, Marsa menjadi pahlawan yang telah mengenalkan gaya sihir baru. Di sini Rimuru puas karena liburannya menciptakan beberapa cerita yang unik, lucu, dan menegangkan. Nggak lama setelah itu, Rimuru pun tiba di Tempest. Rimuru kaget melihat tubuh klonnya terbelah menjadi dua, dan hal itu karena Sion dan Juna terus-terusan bertarung merebutkan klon Rimuru. Di situ Rimuru pun menyerap klonnya yang sudah terbelah menjadi dua. Di satu sisi juga, Rimuru melihat wajah Juna dan Sion tampak sedih. Rimuru pun berpikir akan memberikan boneka untuk menghibur mereka. Ya, bonekanya boneka Rimuru, Pak. Dan Rimuru juga memikirkan gimana sih rasanya melakukan perjalanan lagi di dunia yang lain. Yari. Sebelum kedatangan Rimuru ke Tempest, tepatnya saat Rimuru melakukan pemburuan organisasi kegelapan di akademi, Veldora dan Ramirez telah melakukan sesuatu yang sangat dilarang Rimuru. Di dalam labirin, mereka berdua sangat bahagia. Veldora berdiri di depan lingkaran sihir, sedangkan Ramirez dengan tertawa terbahak-bahak berputar-putar mengelilingi Veldora. Ramirez berkata, "Wahahaha, akhirnya kita menyelesaikannya juga. Kini kita bisa sesuka hati melakukan perjalanan ke dunia lain. Aku tidak tahu kenapa Rimuru takut kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita ketahui di dunia lain. Tapi ini kesempatan kita, Veldora-san. Gak ada Rimuru, jadi gak ada pula yang menghalangi kita mencobanya." Veldora pun menjawab, "Kau benar, Ramirez. Forum yang sedang berlangsung di Gracia juga sedang membahas gerbang ke dunia lain. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus menjadi orang yang pertama mencobanya dan memastikan bahwa di dunia lain itu benar-benar aman." Jadi Pak, alasan Veldora dan Ramirez bisa membuat gerbang atau portal ke dunia lain karena mereka berdua telah membantu Mai Furugi melakukan penelitian. Dengan bekal pengetahuan yang mereka ketahui, mereka berdua pun mengembangkan sendiri dan membuat gerbang ke dunia lain tersebut. Veldora dan Ramirez pergi ke dunia lain hanya karena penasaran. Di satu sisi juga, mereka ingin mempelajari apa yang ada di dunia lain supaya bisa pamer di hadapan Rimuru jika mereka sudah tahu seluk-beluk kehidupan di dunia lain. Dengan tidak adanya Rimuru di Tempest, mereka berdua bisa dengan bebas mengaktifkan lingkaran sihir sesuka hatinya. Bagi Veldora dan Ramirez, peringatan dari Rimuru adalah sebuah omong kosong belaka. Tapi ya kalian tahu sendirilah, nanti ujung-ujungnya kalau masalah muncul, mereka berdua nangis-nangis minta Rimuru yang beresin, Pak. Gila, udah kayak bapaknya aja tuh Rimuru. Lingkaran sihir atau portal atau gerbang ke dunia lain pun diaktifkan. Di situ Ramirez berpegangan pada bahu Veldora, dan Veldora pun mulai mengumpulkan mana sihirnya untuk mengaktifkan gerbang menuju ke dunia lain. Di saat yang sama, Beretta menyadari hal tersebut. Beretta langsung berlari ke arah mereka berdua, tapi semuanya sia-sia, sudah terlambat. Dalam sekejap saja muncul cahaya di lingkaran sihir tersebut. Cahaya itu terus melebar hingga memenuhi ruangan tersebut. Bahkan Beretta juga ikut tertelan cahaya itu. Setelah cahaya itu benar-benar menghilang, mereka bertiga sudah nggak ada di labirin. Di satu sisi, yang berjaga di luar saat itu adalah Shinji. Mendengar adanya sedikit keributan, Shinji pun masuk ke ruangan. Tapi yang terlihat cuma ada segelas pop es yang belum habis, Pak. Di situ Shinji pun mulai panik. Oh my god, Veldora sama Ramirez sama, di mana mereka? Sejenak Shinji berjalan-jalan di ruangan itu, dan dia melihat ada lingkaran sihir yang baru saja diaktifkan. Dari hal tersebut, Shinji sudah tahu apa yang dilakukan Veldora dan Ramirez. Shinji merasa kesal
kenapa mereka berdua terlalu egois melakukan hal tersebut tanpa pikir panjang. Shinji hanya berharap semoga dia tidak disalahkan atas tindakan Veldora dan Ramirez. Mungkin kalian bingung, kenapa Shinji takut amat disalahkan? Ya alasannya simpel pak, Shinji adalah asisten Ramirez. Makanya secara tidak langsung Shinji bisa saja diduga ikut terlibat dalam masalah ini. Namun di satu sisi Shinji juga bahagia karena mungkin dengan kejadian ini Veldora dan Ramirez nanti bisa ditegur Rimuru biar kapok. Meskipun begitu, hati Shinji masih belum bisa tenang karena dari rumor yang beredar, Irina akan datang ke Tempest sebagai peneliti baru. Di lain cerita, Beretta, Veldora, dan Ramirez setelah memasuki gerbang dunia lain. Kini mereka ada di atas langit, yaitu 300 meter di atas tanah. Di situ Ramirez pun berteriak, Wah, kenapa kita berada di atas langit? Beretta dengan histeris juga berkata, Veldora sama, gawat, kita akan jatuh. Veldora pun menjawab, ya, kau benar, kita jatuh. Aku juga tidak bisa terbang dengan baik di sini. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian semua cepat pegang erat tubuhku. Kita tidak akan mati jatuh dari ketinggian ini. Sontak saja Ramirez dan Beretta kebingungan mendengar perkataan Veldora. Dan dalam sekejap saja, nggak lebih dari 10 detik, tubuh mereka menabrak tanah. Setelah suasana mulai tenang, Beretta bertanya ke Veldora tentang apa maksud Veldora nggak bisa terbang. Veldora pun menjelaskan jika energinya di dunia ini sangat tipis. Saat mendengar penjelasan Veldora, Ramirez juga merasakan hal tersebut. Ramirez merasa jika kekuatan roh di sini juga lemah. Lalu sejenak Ramirez mengamati lingkungan sekitar. Di saat yang sama juga, Beretta sudah duluan memeriksa. Di situ Beretta berkata, "Oh my god, semuanya sudah terlambat. Demon Lord Rimuru pasti marah kepada kita. Tapi yang pasti, Veldora sama dan Ramirez sama. Kalian tidak akan bisa menyalahkan saya atas hal ini." Saat mendengar hal tersebut, Ramirez langsung emosi. Apa maksudmu Beretta? Kau adalah bagian dari kami, jadi kau juga terlibat oleh hal ini. Beretta yang sangat mengenal Ramirez nggak mau mendebatnya, karena kalian tahu sendiri, Ramirez semakin diajakin adu bacot tuh, mulutnya kakak bisa dikontrol. Di situ Beretta hanya memberitahu semua orang jika mereka telah lost kontak dengan dunianya. Sekaligus gerbang menuju dunia mereka telah tertutup. Di satu sisi, Veldora setuju. Menurut Veldora, alasan kenapa sihir di labirin tetap bekerja dan utuh dalam waktu lama karena di labirin ada energi yang cukup. Sedangkan di dunia lain, energi di sini sangat terbatas. Makanya gerbang atau portal ataupun lingkaran sihir tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Saat mendengar penjelasan Veldora dan Beretta, seketika Ramirez langsung panik. Veldora sama, kita bisa kembali kan? Apa sebenarnya yang terjadi oi? Jelaskan padaku Beretta. Veldora hanya diam, gak menjawab pertanyaan Ramirez. Sedangkan Beretta diam menjawab, sudah ku katakan padamu bukan? Inilah akibatnya, karena kau terlalu meremehkan peringatan Rimuru sama, ucap Beretta sambil menggelengkan kepalanya. Di satu sisi, saat mendengar ucapan Beretta, Veldora memalingkan mukanya dan bersiul, seolah-olah tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Sebenarnya, saat kesini, Veldora memiliki keyakinan bahwa energi di dunia lain cukup untuk menjaga portal atau gerbang agar aktif. Tapi nyatanya semuanya tidak sesuai ekspektasi. Di dunia lain yang mereka bertiga kunjungi adalah sebuah dunia di mana energi dan oksigen sangat tipis di sini. Di dunia lain juga banyak polusi di mana-mana. Bahkan cahaya matahari pun sampai tidak dapat terlihat, padahal ini masih pagi pak. Karena sinar matahari tidak bisa menjangkau kota itu, otomatis kota tersebut dinginnya nggak ngota pak. Meskipun mereka bertiga memiliki ketahanan terhadap racun ataupun tidak membutuhkan oksigen, tapi tetap saja hal ini sangat mengganggu mereka. Di situ Ramirez kecewa karena kehidupan dunia lain tidak sesuai keinginannya. Bahkan di dunia lain yang baru didatangi Ramirez seperti kota mati saja, Ramirez terus mengeluh karena sejauh mata memandang tidak ada yang menarik di matanya. Yang ada hanyalah daratan yang tidak terurus. Bagi Ramirez, ini seperti kota Mars yang diceritakan Rimuru padanya. Namun Veldora berpikir berbeda. Menurut Veldora, kemungkinan di dunia lain ini ada perang nuklir. Beretta yang gak tahu apa-apa, dia hanya bisa kusyuk mendengarkan percakapan mereka berdua. Nggak lama, Beretta tanya ke Veldora, Veldora sama, apa menurutmu kita bisa kembali ke Tempest? Veldora sejenak merenung sambil memejamkan matanya dan terus berpikir. Sedangkan Ramirez terus menatap Veldora dan menanti apa jawaban Veldora tentang kasus ini. Gak lama Veldora menjawab
Jika mereka ingin kembali ke Tempest, maka mereka harus membuka gerbang atau portal yang baru tepat 300 meter dari kepala mereka. Lalu Ramirez pun bertanya, Aku mengerti, kita hanya perlu membuat gerbang baru dengan mempertahankan wujudnya melalui energi dan Veldora sama. Saat mendengar pendapat Ramirez, Veldora pun tersenyum. Veldora memiliki rencana, yaitu dia akan melepaskan auranya dan membuat tanah serta lingkungan di sekitar dipenuhi energi. Saat mendengar penjelasan Veldora, Ramirez pun setuju, tapi tidak dengan Beretta. Bagi Beretta, jika Veldora melakukan hal tersebut, maka sama saja Veldora mengubah sistem ekologi dunia di sini, dan kemungkinan suatu hari nanti bisa menimbulkan masalah yang tentu saja hal ini sangat dilarang keras oleh Rimuru. Kini mereka bertiga bingung harus melakukan apa biar dapat kembali ke Tempest. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Pamit, bye bye.